Made Suryo Bliper Mampir. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Made Suryo. Hari ini alhamdulillah benar-benar bersyukur kepada Allah, nikmatnya sehat, nikmatnya sempat, sehingga bisa mengajak dan bertemu dengan panjenengan dan ngajak untuk melipir mampir di edisi kali ini. Dan semoga panjenengan juga selalu sehat ya, amin amin. Yang kedua, semoga sholawat serta salam tidak pernah lupa untuk kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Baik, Bapak Ibu Kang Mas Bayu, hari ini Made Suryo mau mengajak panjenengan untuk melipir mampir ke salah satu bangunan yang luar biasa, punya sejarah di Indonesia ini, di Kota Blitar. Tidak usah kemana-mana dulu, di Kota Blitar. Nuwun sewu, Bapak Presiden, Bapak Menteri, nuwun sewu. Hari ini Made Suryo badhe mengajak panjenengan ke Istana Gebang. Sudah siap nggih? Dulur-dulur nggih, monggo lho, ayo sama-sama bersama Made Suryo ke Istana Gebang, Kota Blitar. Monggo. Istana Gebang merupakan rumah peninggalan Raden Sukemi Sostrodihardjo dan Ida Ayu Nyuman Rai, orang tua Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Sebelum memasuki rumah atau Istana Gebang, kita disambut oleh patung Bung Karno di depan rumah. Selanjutnya nampak bangunan tua yang terawat dengan baik, ciri khas perumahan masa lalu dengan aksen Belanda yang cukup kental di setiap sudutnya. Dulur, alhamdulillah kita siap masuk ke dalam Istana Gebang. Ini adalah istana di mana keluarga Presiden Republik Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno, itu ayah bunda beliau sempat tinggal di sini. Seperti apa di dalamnya, kita segera masuk ya. Tapi sesuai aturan protokolnya adalah alas kaki harus dilepas. Oke. Oh iya, brother, sandal, sepatu, alas kaki ini oleh para petugas yang ada di sini disiapkan. Tempat sandal Istana Gebang harap dikembalikan. Ini fasilitas yang bisa kita pakai. Yes, alhamdulillah. Assalamualaikum. Nah, ini adalah petugas yang ada di Istana Gebang. Apa kabar Mbak Yu? Alhamdulillah sehat. Oh, mengisi buku tamu daftar hadir begitu ya. Oke, seperti ini Bapak Ibu Kang Mas Bayu yang harus kita lakukan. Oke, saya isi Made Suryo saja bersama dengan para pemirsa. Oke, Mbak Yu, saya boleh mohon izin untuk melihat ke dalam, ya? Saya berdebar-debar, saudara-saudara. Ini adalah kamar tamu pria. Jadi memang dikhususkan kalau ada tamu yang pria itu disiapkan kamar di sebelah sini. Dan ini kamar tamu khusus untuk perempuan atau wanita. Kita lihat di dalam. Ini kamar tidur tamu wanita. Berseberangan dengan kamar tamu wanita di
kamarnya beliau di Surabaya atau pas beliau sekolah di Bandung, itu kalau kondur kamarnya beliau ada di sebelah sini. Kamar tidur Bung Karno masa muda, ditempati Bung Karno saat pulang setiap bulan dan saat liburan sekolah, baik ketika sekolah di Surabaya maupun di Bandung, juga setelah menjadi presiden ketika ibunda belum wafat. Ini adalah kamar beliau. Setelah dari kamarnya Bapak Soekarno, kita bergeser ke ruang tengah atau ruang keluarga. Kita bergeser ke ruang tengah keluarga ini seperti ini, dan ini memang sejak dulu perabot ini posisinya ada di sini dan tidak berubah. Oke, itu adalah bagian depan, dan sebelah sini ini terdapat bivak yang cukup elegan begitu. Ini masa mudanya Bung Karno. Ini kakaknya Bung Karno, yaitu Ibu Sukarmini. Ini ibunda, ini ayahanda, dan ini sepupu, begitu. Oke. Dan di tengah-tengah ruang keluarga ini terdapat dua kamar. Yang ini adalah kamar kakanda dari Bung Karno, yaitu ibunda Sukarmini. Kita masuk ke dalamnya. Dari kamarnya Ibu Sukarmini, sekarang saya akan mengajak panjenengan menuju ke kamar yang istimewa. Ini adalah kamar dari orang tua Presiden Republik Indonesia. Ada di sebelah sini kamarnya beliau. Kita masuk ke dalam. Ini adalah kamar dari ibunda dan ayahanda Bung Karno setelah beliau menjabat menjadi Presiden Republik Indonesia. Spesial di ruangan atau di kamar yang istimewa ini ada kamar mandi yang dari dulu sampai dengan sekarang seperti itu, dan karena zaman dulu juga belum ada pipa paralon dan lain sebagainya untuk menyampaikan air sampai ke kamar ini, maka air dari kamar mandi pertama itu dibawa memakai ember begitu oleh abdi dalam untuk diisikan ke dalam kamar mandi ini.
kamar orang tua Bapak Insinyur Soekarno ada meja kerja. Yang ini adalah meja kerjanya Bapak Wardoyo. Beliau adalah suami dari Ibu Sukarmini, kakak dari Bung Karno. Dan di sini juga ada mesin ketik yang berusia cukup tua, masih manual sekali. Dan meja kerja ini juga kerap dipergunakan oleh Bapak Insinyur Soekarno saat pulang untuk mengerjakan tugas-tugas beliau. Meja kerja dilengkapi dengan sebuah mesin ketik merek Royal buatan tahun 1961. Ini yang digunakan sehari-hari oleh Bapak Wardoyo. Juga sesekali waktu digunakan oleh Bung Karno ketika berada di tempat ini. Mesin ketik lama. Ruang keluarga ini saya akan mengajak panjenengan bergeser ke pavilion yang di sana ada beberapa foto-foto yang dipajang bagian dari sejarah yang ada di Indonesia ini, kegiatannya Bung Karno dan orang-orang besar yang ada di sana. Termasuk juga ada satu kamar milik ajudan yang ditempati oleh ajudannya Bung Karno saat pulang ke Blitar. Saya sampaikan itu adalah kamar ajudannya Bung Karno saat kunjungan ke Blitar dan tinggal di dalam istana. Dari ruang keluarga di Istana Gebang ini, sekarang kita sudah ada di bagian belakang. Saya akan mengajak panjenengan untuk melihat bagaimana ruang makan, Bung Karno bercengkrama dengan keluarga setelah dahar, menikmati suasana nyaman santai di Istana Gebang ini. Tetap ikuti Mak Deso. Ini kita ada di bagian belakang Istana Gebang walaupun orang tua dari Bung Karno. Ini pavilion, tapi beliau ini saya perkenalkan, dia adalah Pak Agus, petugas yang menjaga Istana Gebang bersama dengan teman-teman yang lain. Nanti kalau panjenengan datang ke sini ke Istana Gebang, ya, insya Allah juga akan bertemu dengan Pak Agus. Kita menuju ke ruang makan keluarga dari Bung Karno. Dari ruang makan ini kita bergeser ke dapur dan juga sampai nanti ke bagian belakang. Ya, dari ruang makan dan sekarang kita sudah ada di area sumur yang ini adalah sumur tua dan konon kabarnya memang di masa apapun di sumur ini tidak pernah kering, airnya tetap menggung. Kita lihat dari sumur ke dapur. Setelah dapur, kita ke belakang, lihat kamar mandi pertama yang tadi saya sampaikan bahwa air itu bukannya Bung Karno mandi di kamar mandi pertama, bukan, tapi air dari kamar mandi pertama ini diangsu
dari Bung Karno. Masih ingat ya? Kita lihat kamar mandi pertamanya seperti apa. Berdekatan, berdampingan dapur, dan ini adalah kamar mandi pertama yang tadi saya sampaikan. Tepat di depan kamar mandi pertama ini ada dapur luar istilahnya, karena untuk di dapur luar ini peralatan untuk memasaknya menggunakan kayu sehingga asapnya tidak sampai masuk ke dalam rumah induk gitu. Dan ini adalah kamar-kamar abdi dalam yang setiap hari melayani kebutuhan dari orang tua keluarga dari Bung Karno. Setelah sampai dari depan sampai belakang, panjenengan saya ajak keliling ke Istana Gebang. Ini masih banyak sebetulnya, tapi saya akan mengajak panjenengan untuk ketemu dengan sesuatu yang istimewa. Meskipun berusia tua, semakin unik, semakin mahal pasti. Menuju ke garasi kendaraan, di mana kendaraan itu selalu dipakai oleh Bung Karno saat datang ke Kota Blitar. Seperti apa kendaraannya? Bapak Ibu, Kang Mas Bayu, alhamdulillah sudah cukup kita melihat bagaimana isi di dalam rumah yang istimewa ini, istana yang sederhana tapi luar biasa. Banyak belajar kita dari sini. Semoga ada manfaat dari pertemuan kita di video kali ini. Jangan lupa untuk di like, di subscribe, kalau perlu jenengan share ke saudara-saudara. Dan kalau jenengan juga kepingin lebih tahu, lebih detail lagi seperti apa Istana Gebang, silakan datang ke Kota Blitar. 2 km dari makam Bung Karno dan sekitar 3 km dari stasiun Kota Blitar, tidak jauh. Anda bisa datang. Kalau Anda pakai kereta api bisa ojek atau bisa becak atau angkutan yang lain. Sangat mudah untuk bisa sampai ke Istana Gebang. Terima kasih, saya Madya Suryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.